Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak, walaupun di rumah, tetap laksanakan protokol kesehatan karena pandemi belum berlalu. Anak-anak, kali ini pembelajaran kita masih melalui PJJ. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang cerita fantasi atau narasi. Nah, anak-anak, namun sebelumnya silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar PJJ kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang cerita fantasi dengan kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian 4.3 yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Nah, itu anak-anak yang akan kita pelajari nanti. Nah, sekarang anak-anak, marilah kita pertama mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi, yaitu mengenai pengertian cerita fantasi. Nah, apa itu cerita fantasi? Yaitu gambaran peristiwa sesuai dengan urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituang dalam bentuk cerita. Kemudian dilanjutkan ciri-ciri cerita fantasi, yaitu mengandung keajaiban, keanehan, kemisteriusan, kemudian memiliki ide cerita, kemudian menggunakan latar lintas ruang dan waktu, unik dan memiliki kesaktian, kemudian bersifat fiksi, bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Selanjutnya, anak-anak, yaitu jenis cerita fantasi. 1. Berdasarkan latar cerita. Di sini cerita fantasi lintas waktu. Bagaimana anak-anak yang disebut dengan cerita fantasi lintas waktu? Yaitu menggunakan 2 atau lebih waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang, kemudian memasuki masa pada zaman prasejarah. Kemudian ada cerita fantasi sejaman. Bagaimana yang dikatakan cerita fantasi sejaman? Latar yang digunakan satu masa atau masa kini, masa lampau atau masa yang akan datang atau futuristik. Kalau tadi berdasarkan latar cerita, sekarang yaitu berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Atau yang kedua, di sini cerita fantasi total. Apa yang dinamakan cerita fantasi total? Adalah cerita yang sepenuhnya dikarang oleh si pembuatnya, meliputi tokoh, tempat, dan alur cerita. Jadi, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Kemudian, cerita fantasi irisan adalah cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama peristiwa yang ada dalam kehidupan nyata. Kemudian anak-anak, kita sampailah pada unsur-unsur cerita fantasi. 1. Unsur intrinsik. Bagaimana dikatakan unsur intrinsik? Bahwa anak-anak unsur-unsur yang ada di dalam batang tubuh
suatu karya sastra. Tanpa adanya unsur intrinsik suatu karya sastra, yakni tidak akan terbentuk secara baik. Nah, apa saja anak-anak unsur intrinsik itu? Satu, tema. Yang dinamakan tema adalah gagasan, ide, ataupun pikiran utama yang meliputi dasar cerita. Maaf ya, bukan yang meliputi tapi yang menjadi dasar cerita. Kemudian yang B adalah tokoh. Yang dinamakan tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kemudian C, alur. Nah, yang dinamakan alur adalah anak-anak jalinan peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Maka alur ini terbagi menjadi 3, yakni ada alur maju atau linier, kemudian alur mundur atau flashback, dan alur campuran. Selanjutnya D, yakni latar. Apakah latar? Yaitu segala keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Kemudian E, yaitu perwatakan. Adalah cara atau teknik-teknik pengarang menampilkan watak tokoh dalam cerita. Kemudian F, yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Kemudian G adalah sudut pandang. Nah, di sini sudut pandang adalah cara penulis memandang, menempatkan dirinya dalam sebuah cerita, anak-anak ya. Nah, sudut pandang ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Anak-anak, kalau tadi yang pertama adalah unsur intrinsik, ya, sekarang yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Nah, apa itu unsur ekstrinsik? Yaitu unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di luar karya sastra yang memengaruhi kelahiran dan keberadaan suatu karya sastra dan mempermudah memahami karya tersebut. Kemudian faktor-faktor tersebut adalah anak-anak antara lain ada biografi pengarang, agama, dan falsafah yang dianut pengarang, sejarah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang melatar belakangi terciptanya karya sastra. Inilah anak-anak. Selanjutnya anak-anak, yang kedua yaitu kita harus bisa menceritakan kembali isi cerita fantasi tersebut. Nah, bagaimana anak-anak langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi cerita? Yaitu pertama kita harus membaca cerita dengan seksama, ya. Kemudian mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan cerita. Kemudian yang berikutnya yaitu kita harus dapat mengembangkan hal-hal penting tersebut menjadi sebuah cerita dengan kalimat kita sendiri. Oke. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ibu mengenai teks narasi atau teks cerita fantasi. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak buka buku paket, bisa buku Intan Pariwara dan juga bisa buku SBA. Kemudian anak-anak setelah kalian mempelajari, silahkan buka tugas daring, kemudian kerjakan soal tugas 1 buku PR Intan Pariwara halaman 21, 22, soal nomor 2 dan nomor 3. Sekian anak-anak, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak, sukses selalu. Amin.